kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Kelahiran, natalitas. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah salah satunya adalah karena adanya kelahiran pada daerah tersebut. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Kematian, mortalitas. Faktor lain yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah tingkat kematian. Terdapat 2 kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian dasar, crude death rate, dan tingkat kematian khusus, age-specific death rate. Tingkat kematian kasar, crude death rate, adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Migrasi penduduk. Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah migrasi penduduk. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen, sementara misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau menetap. 2. Sumber data kependudukan. A. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Sehingga data sensus yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan adalah mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah menikah. Tujuan sensus penduduk. A. Mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode. B. Mengetahui jumlah, sebaran, dan pendapatan penduduk pada setiap wilayah. C. Mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan, seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. D. Sebagai sumber data dan perencanaan dan penutupan kebijakan pembangunan nasional. Jenis-jenis sensus penduduk. A. Berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dibedakan menjadi: yang pertama, de facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk terdapat warga yang ditemukan pada saat pemecahan berlangsung. Yang kedua, de jure, yaitu dilakukan dengan cara melakukan penghitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. B. Berdasarkan metode pengisiannya, sensus dibedakan menjadi: yang pertama, metode Kavesher, yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pernyataan. Yang kedua, metode Haushalter, yaitu melaksanakan sensus di mana pengisian daftar pernyataan dilakukan oleh penduduk sendiri. Keunggulan dan kelemahan sensus. A. Keunggulan pelaksanaan sensus de jure diantaranya sebagai berikut. Jumlah penduduk yang tercatat adalah penduduk yang betul-betul memiliki bukti kependudukan secara sah dalam sistem pemerintahan. Pelaksanaan sensus tidak harus bersama waktunya dan serempak karena hanya penduduk yang memiliki bukti kependudukan yang disensus. Kemungkinan terjadinya pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari. B. Kelemahan pelaksanaan sensus de jure diantaranya sebagai berikut. Penduduk yang tidak memiliki bukti tanda kependudukan atau KTP tidak akan tercatat sebagai penduduk meskipun orang tersebut lahir dan tinggal di tempat tersebut. Jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Data hasil sensus apabila digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik tidak akurat.
C. Keunggulan pelaksanaan sensus de facto, diantaranya sebagai berikut. Jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah real di suatu tempat. Dilakukan secara serempak di setiap daerah sehingga data cepat terkumpul dan lebih cepat diolah. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik. D. Kelemahan pelaksanaan sensus de facto diantaranya sebagai berikut. Kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat terjadi. Untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas dan dana yang cukup besar karena harus dilakukan secara serempak. Bagi daerah yang mobilitas penduduknya sangat dinamis, seperti di laut, pesawat, kereta, atau kendaraan lainnya kemungkinan tidak tercatat. B. Survei penduduk. Survei penduduk merupakan salah satu metode pengumpulan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. C. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Semua catatan itu pada akhirnya dikumpulkan dan dipergunakan sebagai sumber data resmi dalam penghitungan semua peristiwa demografi. Cakupan data yang diperoleh oleh registrasi penduduk sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam keluarga di negara-negara maju. Pengumpulan data melalui registrasi umumnya tidak memenuhi masalah, namun di negara-negara berkembang seperti Indonesia, umumnya data yang dicakup masih kurang lengkap karena banyak peristiwa yang tidak dilaporkan dan data kurang rinci sehingga kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan. 3. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari suatu unit geografis wilayah ke dalam unit geografis lainnya. Jenis-jenis mobilitas penduduk. 1. Mobilitas vertikal adalah semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Contohnya, seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang termasuk gejala perubahan status sosial. Begitu pula, seorang dokter gigi beralih pekerjaan menjadi seorang aktor film juga termasuk mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal adalah semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah yang umumnya adalah batas administrasi seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan.